Di mana letaknya Nabi Isa akan turun? Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, annahu yanzilu alal manarah al-bayda syarqi Dimas. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di menara putih yang ada di wilayah timur di kota Damaskus atau Syria atau Syam dulu dikenalnya, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di wilayah Syam. Wilayah Syam terutama di wilayah Syria. Di sini disebutkan ada al-manarah al-bayda, ada menara putih yang disitulah nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam di salah satu masjid, menara masjid yang menara ini nanti warnanya putih yang ada di wilayah Damaskus atau Syria. Bahkan nanti salah satu ahli ilmu, misalnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan, sekarang jamaah terhormati, menara putih yang ada di masjid di wilayah Damaskus ini sudah ada atau belum? Sudah ada. Bahkan dulu di wilayah atau di kekuasaan Umayyah ini sudah ada bangunan menara putih satu masjid yang ada di kota Damaskus ini sudah ada. Dan ini terjaga, ya, diperbarui bangunannya dan seterusnya. Karena ini memang isyarat nubuwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat itulah nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun, ya. Jadi kalau kalau misalnya mengatakan nanti Nabi Isa akan turun di Monas, ya, ini tentu enggak, ya. Nabi Isa turun di mana, Tugu Tuban misalnya, enggak, ya. Sebagaimana isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa nanti akan turun di kota Damaskus di Syria atau di negeri Syam, tepatnya nanti di menara putih yang ada di masjid di sana. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika turun? Wa annahu yaqtulu ad-dajjal. Nabi Isa alaihissalam waktu turun di muka bumi ini yang dilakukan adalah membunuh Dajjal. Jadi Dajjal muncul dulu yang membawa fitnah, yang membuat orang-orang kemudian terperdaya imannya dan seterusnya, ya. Maka yang bisa mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Untuk itu di dalam hadis-hadis ini menjadi satu isyarat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam berarti hari ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit itu, artinya dulu diangkat oleh Allah ke langit dan sampai hari ini, bahkan nanti sampai menjelang datangnya hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa alaihissalam itu adalah jasad dan ruhnya. Jadi dua-duanya, bukan hanya sekedar ruhnya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jasad dan ruhnya utuh, gitu, ya. Untuk itu nanti para ahli ilmu menyampaikan kalau misalnya yang diangkat ini hanya ruhnya saja, mestinya sebagaimana nabi yang lain yang ada kuburannya di muka bumi ini. Kenyataannya tidak ada, gitu, ya. Maka diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit itu dalam kondisi ruh dan jasadnya, dua-duanya. Untuk itu nanti ketika turun, ya, ketika turun di muka bumi ini, Nabi Isa alaihissalam itu juga akan turun dalam kondisi ruh dan jasadnya juga dari langit. Karena sementara ini, hakikatnya hari ini ketika Allah angkat itu dalam kondisi masih hidup, ya, dengan kondisi ruh dan jasadnya.